saya Siti Nurbaya dengan NIM 210903500045. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai marketing mix dan promosi penjualan yang dilakukan oleh Yotta. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait marketing mix dan promosi penjualan yang dilakukan oleh Yotta, teman-teman di sini perlu mengetahui profil UMKM Yotta terlebih dahulu. Nah, Yotta ini awalnya didirikan pada tanggal 13 Mei tahun 2015 oleh Adrian Yudhistiran Purwanto. Nah, Yotta ini berdiri karena owner dari pemilik Yotta ini ingin memperkenalkan minuman khas daerah yang bergaya milenial di program kreativitas mahasiswa pada tahun 2015. Namun saat itu dia gagal. Tapi dia gagal, dia itu membangun tenang kecil di dekat fakultasnya di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Untuk makna logo Yotta tidak pernah dijelaskan bagaimana dan seperti apa maknanya. Namun untuk gambar kucing pada logo Yotta itu bermakna perasaan seseorang ketika sedang meminum minuman Yotta. Nah, kemudian kita beralih kepada slide marketing mix. Nah, di slide marketing mix ini ada 4P, di mana 4P ini terdiri dari produk, price, place, and promotion. Nah, untuk produk Yotta ini terbagi menjadi beberapa varian rasa. Salah satunya ialah varian rasa green tea smoothies. Nah, untuk price, harga produk Yotta ini dibanderol dengan harga 10 sampai dengan 35.000 dan tergantung pada ukuran pemesanan konsumen di outlet Yotta. Nah, kemudian kita beralih kepada place. Nah, di place tempat penjualan minuman Yotta ini sudah 30 cabang atau 30 outlet yang ada di Kota Makassar maupun di luar Kota Makassar. Nah, kemudian untuk promosi penjualan yang dilakukan oleh Yotta ini menggunakan dengan memberikan promo dan voucher diskon pada media komunikasi, yaitu pada Shopee Food, GoFood, and GrabFood. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai promosi penjualan yang dilakukan oleh brand Yotta. Nah, promosi penjualan yang dilakukan oleh brand Yotta ini terdiri menjadi dua, di mana di sini promotion yang dilakukan pada media komunikasi dan promotion pada media partner. Maksudnya di sini ialah media partner adalah selebgram, merupakan salah satu selebgram yang di-endorse oleh brand Yotta ialah Tuming dan Abu yang merupakan selebgram hits di Kota Makassar. Nama saya Sri Dewi Maharani dengan NIM 2109035021153. Saya akan menjelaskan materi tentang STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi dari brand UMKM Yotta dapat kita nikmati dengan berbagai varian rasa yang tersedia dan dapat dinikmati sesuai selera dan sesuai budget tentunya. Selanjutnya ada targeting dari brand UMKM Yotta dapat dinikmati dari berbagai kalangan, dari anak-anak maupun orang tua. Dan brand Yotta tersebut dapat dinikmati cocoknya setelah melakukan aktivitas seperti berolahraga dan dapat dijadikan sebagai minuman yang menemani saat bersantai dengan teman maupun keluarga. Dan yang terakhir ada targeting. Pemosisian brand Yotta ini dapat dilihat dari bagaimana pelanggan tersebut. Dengan strategi pemasaran dapat menentukan bagaimana brand Yotta saat ini. Adapun 3 segmentasi dari brand UMKM Yotta, yaitu ada geografis, demografi, dan psikografi. Dimulai dari geografis, minuman Yotta dapat kita minum pada saat cuaca panas dan terik sehingga rasa haus yang timbul akan hilang seketika. Dan dari segmentasi demografis itu dapat dinikmati atau dikonsumsi oleh berbagai jenis usia, baik itu anak-anak, remaja maupun orang tua,
peserta dari berbagai jenis generasi, baik itu generasi Z, milenial, dan dari berbagai jenis kalangan, baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir ada segmentasi psikografi, yaitu di mana segmentasi tersebut atau brand UMKM Yotta mengikuti gaya hidup, kesenangan, aktivitas pelanggan, dan minuman Yotta atau brand Yotta ini dapat ditemukan di berbagai daerah maupun kota. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 dengan nama Tarkulil Aljannah dari kelas manajemen F dengan NIM 210903502146. Saya akan menjelaskan tentang posisi brand UMKM Yotta di area Makassar. Yotta sebagai brand minuman terbaru yang menduduki posisi paling atas. Penentuan posisi pasar menunjukkan bagaimana produk atau merek dibedakan dari para pesaingnya. Hal ini akan membantu konsumen dalam mengenali perbedaan antara produk satu dengan produk yang lainnya dan bersaing dalam pasar yang sama. Yang kedua, customer relationship management. Implementasi para brand Yotta. Penerapan customer membantu Yotta untuk mengembangkan hubungannya dengan pelanggannya dengan menggunakan aplikasi seperti Facebook, Instagram, Shopee, GrabFood, dan Gojek. Selain itu, customer juga dapat meningkatkan volume penjualan melalui penawaran khusus pada pelanggan berdasarkan keinginan dan kebutuhan pelanggan, yaitu contohnya adalah promo yang diberikan pada aplikasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Febriansa dengan NIM 210903500046. Jadi di sini saya akan menjelaskan personal selling direct marketing atau penjualan secara langsung. Personal selling Yotta atau penjualan secara langsung kepada konsumen dilakukan di outlet-outlet cabang Yotta. Karyawan dan konsumen bertatap muka melakukan transaksi jual beli, dan Yotta melakukan pemasaran penjualan produknya lewat aplikasi delivery food seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Bagaimana konsumen membeli produk? Terhadap beberapa bagian. Yang pertama, produk kemudahan, produk belanja konsumen, produk khusus, produk yang tak dicari-cari. Nah, dalam konteks ini, konsumen akan memilih varian rasa yang mereka inginkan dan memilih topping sehingga karyawan Yotta menawarkan harga untuk konsumen. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulhijriana Nur dengan NIM 210903502149. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai periklanan dan supply chain manajemen Yotta. Yang pertama, periklanan. Yotta sendiri melakukan marketing periklanan dengan dua cara. Yang pertama, digital marketing dan tradisional marketing. Digital marketing itu seperti melakukan iklan di link situs web Google AdSense. Lalu Yotta juga melakukan iklan di link situs web Instagram, Google Play, yang pembayaran iklannya menggunakan kartu debit atau kredit. Yang ketiga, Yotta melakukan iklan pada situs web Shopee dengan biaya Rp100 per satu klik. Lalu selanjutnya ada traditional marketing. Dikutip dari artikel Makassar Info Yotta, Yotta melakukan pembagian 5.000 cup gratis di pelataran Lego-Lego CPI Makassar pada saat Idul Fitri 1443 Hijriah, dan secara tidak langsung mereka sudah melakukan traditional marketing karena melibatkan media massa. Sebab memacu masyarakat melakukan instastory dan memacu reporter admin pemberitaan untuk mengabadikan hal tersebut. Yang kedua, pada media massa seperti surat kabar, Yotta masuk pemberitaan karena ownernya yang sukses jadi pengusaha muda pada saat masih duduk di bangku kuliah, dan secara tidak sengaja Yotta sudah melakukan traditional marketing oleh pihak lain. Selanjutnya, supply manajemen Yotta. Supply manajemen Yotta sendiri, yang pertama ada pemasok susu, distributor plastik,
Yang ketiga ada pasar. Pemasok susu itu langsung susu, distributor plastik untuk plastik, pasar cincau tepung terigu. Untuk delivery food sendiri, Yota bisa melakukan pembelian langsung pada outletnya dan langsung ke konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serena Umar dengan NIM 210903502143. Publisitas dan hubungan masyarakat. Dengan menghadirkan selegram, maka produk Yota dapat dikenal dengan mudah oleh masyarakat, sehingga hubungan masyarakat yang digunakan brand Yota sudah terpenuhi secara baik dan mempengaruhi sikap persepsi terhadap para selegram, di mana para selegram membuat pembicaraan tentang Yota sebagai minuman milenial yang menarik dan viral di masyarakat sekitar sehingga menjadi minuman favorit di kalangan milenial maupun masyarakat. Perilaku konsumen saat membeli minuman Yota. Yang pertama, puas. Konsumen memberikan ulasan puas kepada brand Yota karena pelayanan yang baik dan puas akan cita rasa minuman Yota saat dinikmati. Yang kedua, tidak puas. Konsumen yang memberikan ulasan tidak puas kepada brand Yota karena adanya harga yang berbeda saat membayar minuman tersebut dengan menu varian yang ditawarkan, itu akibat dari ukuran cup large dan reguler, penambahan topping dan brand Yota yang sebenarnya sudah dibicarakan sebelum transaksi pembayaran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandi Saputra Justin dengan NIM 210903501084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tipe saluran distribusi dan saran serta rekomendasi kami untuk pemilik brand UMKM Yota. Tipe saluran distribusi memiliki dua tipe, yaitu saluran langsung dan saluran tidak langsung. Seperti yang dijelaskan di gambar, saluran langsung terdiri dari produsen atau perusahaan yang memproduksi dan pelanggan atau konsumen yang mengkonsumsi. Berbeda halnya dengan saluran langsung, saluran tidak langsung mencakup lebih dari satu perantara, seperti halnya grosir, agen, dan pengecer. Berikutnya, saran serta rekomendasi kami untuk pemilik brand UMKM Yota. Yang pertama, produk. Brand Yota diharapkan agar harus tetap konsisten dalam meningkatkan kualitas rasa dari setiap varian produk yang ada. Yang kedua, harga. Harga brand Yota diharapkan agar menstabilkan harga setiap varian yang ada. Yang ketiga, tempat. Brand Yota diharapkan agar membuka outlet-outlet di setiap daerah ibu kota provinsi yang ada di Indonesia agar brand Yota lebih populer. Yang keempat, promosi. Brand Yota diharapkan agar meningkatkan promosi penjualan lewat endorse selebgram yang berasal dari luar Makassar agar Yota lebih dikenal di seluruh titik Indonesia. Sekian, terima kasih.